Hai Sobat Berkah, gimana kabarnya? Pasti baik? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini ada yang spesial. Saya mau bahas mengenai satu unit berwarna biru seperti baju saya kali ini. Clue-nya adalah BYD. Oh, itu bukan clue. Langsung aja, pada penasaran? Ayo kita langsung ketemu sama salesnya. Let's go! Ini dia salesnya nih, sales dari forklift BYD. Maaf saya belum makan permen. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak bagi-bagi. Biar seger mulut. Nggak bagi-bagi. Oh ya maaf. Ada di belakang. Kenalan dulu dong sama sahabat Berkah. Saya Iman. Oke. Panggilnya Mas Iman, Pak Iman, Abang. Terserah lah. Kakang. Jangan dipanggil polisi tapi. Oh iya, jangan. Ditangkap saya. Mas Iman, aku mau nanya dong nih, ngomongin si forklift BYD nih, karena kan BYD lagi naik banget kan namanya. Ini nih kapasitas berapa sih? Jadi untuk bicara kapasitas, ini BYD kapasitas 2,5 ton. Dari mana kita tahu 2,5 tonnya? Ini angkanya 25. Oke. Tapi nggak ada komanya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini 15 berarti 1,5. 1,5. Kalau 30 3 ton. Oh. Jadi lihat aja nih Kalau langsung. 80 berapa? 8 ton. Pintar. Wih. Terus mau nanya apa lagi? Nih biasanya kan kalau saya jadi customer pasti kan nanya kapasitas, ya kan? Mau nanya, ini kan elektrik, pakai baterainya baterai apa sih? Jadi kalau BYD ini orang mungkin pada paham ya, dia baterai lithium, elektrik baterai lithium. Nah, yang membedakan dia dengan elektrik yang lain kan ada lead acid, ada lithium. Nah, jadi kelebihannya adalah, bukan kelebihan, perbedaannya adalah dia bisa charging kapan aja, 1 jam, setengah jam, bahkan full 2,5 jam pun itu udah full. Oh, berarti fast charging ya? Betul, fast charging 2,5 jam dan dia bisa kerja tergantung baterainya. Kalau baterainya 270 Ah, kan ada pilihannya 270 Ah, ada 540. Kalau 540 dia bisa kerja 7 jam. Kalau 270 Ah dia bisa 4 sampai 5 jam lah kurang lebih. Tapi balik lagi ke usernya, butuhnya seperti apa, load kerjaannya kayak apa, banyak apa enggak. Oke. Ngomongin tentang user, berarti pasti ada pertimbangan dari usernya sendiri. Kenapa sih lebih memilih produk BYD? Pertama, kebetulan namanya juga lagi naik, ketolong mobil. Tambah lagi ya orang juga forklift BYD kan untuk lithium relatif lebih lama beredarnya dibanding merek lain. Saya nggak berani sebut merek ya, takut. Jadi secara kualitas juga sudah terbukti lah banyak perusahaan kayak gitu. Oke. Kalau untuk BYD sendiri, apakah cuma ada forklift atau ada yang lainnya nih? Oh enggak, jadi kalau BYD itu kalau kita lihat gambar sini masih bisa sorot sini ya. Oke. Jadi dia ada counterbalance, ada pallet mover, ada reach truck, ada stacker, ada towing. Ini ada truk juga, cuman kita mungkin belum ke sana. Seperti itu. Oke, jadi palu gada ya? Lengkap lah. Lengkap ya? Saya nggak bilang malu gada. Sana gimana? Lengkap. Lengkap. Oke. Kita udah ngomongin jenisnya, kapasitasnya secara. Tapi kalau misalnya untuk forklift sendiri, BRK ini ngejual forklift itu dari kapasitas berapa sampai berapa sih? Jadi kalau kita ngomongin counterbalance, kita ada dari 1,6 ton sampai yang paling gede 8 ton. Oke. Terus pallet mover kita ada dari 2 ton sampai 3 ton. Reach truck juga sama, 1,5 sampai 2 ton malah sekarang. Stacker kita bisa sampai 2 ton. Towing sama 3 ton sampai ya 25 ton bisa. Seperti itu. Balik lagi ke kebutuhan usernya kayak apa. Nah, paling banyak dicari itu forkliftnya apa towingnya atau reach truck ya? Sejauh ini tren yang kita lihat adalah based on data itu forklift. Berikutnya ada juga pallet mover, cuman nggak sebanyak forklift. Oke. Jadi kalau penasaran mau tahu gimana dan kebutuhan yang Anda inginkan, bisa langsung tanya sama Mas Iman ini. Dijamin gercep, mantap.
mantap Mungkin lah. nggak gercep, tapi pertanyaan yang selalu terjawab. Oke, sekarang kita ngomongin ke teknisnya. Boleh. Kalau elektrik kan udah pasti beda nih sama forklift diesel ya dan gasolin. Nah, itu tuh dari sisi kayak getarannya, terus pembuangannya, bahan bakarnya itu sebesar apa sih membantu kebutuhannya konsumen? Jadi gini, kalau ngomong vibrasi dari unit bisa dibilang relatif rendah karena elektrik nggak ada getaran sama sekali. Kalaupun ada juga kecil. Sudah gitu noise-nya juga nggak ada suara sama sekali kecuali kalau dia mundur ada bunyinya back buzzer. Maju pun juga bisa gitu front buzzer. Polusi juga nggak ada, zero pollution, beda sama diesel atau gasolin yang masih mengeluarkan emisi gas buang atau mungkin electric acid yang masih ada uap baterainya ketika dibuka seperti itu. Tapi kalau lithium sudah zero pollution. Jadi intinya aman untuk di industri makanan, apalagi makanan ya, makanan dan farmasi ya. Aman, sejauh ini aman, belum ada masalah, belum ada keluhan untuk di industri makanan khususnya ya, masih aman kok. Nah, ngomongin keluhan, boleh dong di-spill dikit testimoninya dari konsumen tuh kayak gimana sih cara ngerawat si forklift ini? Apakah susah, apakah mudah, atau seperti apa? Karena gini, kalau untuk merawat, secara general dia ini komponennya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak forklift diesel atau internal combustion kita sebut ya. Yang mana komponennya itu banyak banget, tapi kalau ini kan enggak, dia komponennya itu baterai, dalam box baterai ada sel, ada modul, ada BMS segala macam, dan itu nggak banyak. Tambah lagi ya, yang normal paling forklift kan gardan depan, as roda seperti itu, udah itu aja. Perawatan juga gampang, dibersihin aja selesai kerja, rantainya di grease rutin tiap servis gitu aja sih, nggak terlalu banyak. Oli juga oli hidrolik aja, nggak ada oli mesin, nggak ada oli transmisi, oli hidrolik aja. Nah, kalau untuk ketersediaan spare partnya itu gimana nih Mas? Jadi gini, kalau untuk availability spare partnya dari pengalaman customer saya relatif bisa dibilang mereka tersedia lah untuk komponen yang sifatnya fast moving, tapi kalau yang slow moving dikarenakan itu juga permintaannya juga jarang, ya mungkin butuh waktu untuk kita harus order ke prinsipal dulu, itu makan waktu mungkin 1 bulan kurang lebih lah. Tapi itu balik lagi ke spare part apa yang dibutuhin. Kalau yang fast moving kayak bearing itu bisa cepat, kalau khusus di YD ya, hidrolik, filter hidrolik itu cepat kayak gitu sih. Oke. Terus balik lagi ngomongin soal baterai, karena ini pasti kan senjata utamanya dong buat si forklift ini bekerja. Nah, kalau untuk fitur charging di baterai lithium itu ada nilai plusnya sendiri nggak sih buat customer? Nilai plusnya ya dia bisa fast charging sih. Jadi 2,5 jam itu bisa full baterainya. Selain itu dia bisa chargingnya setengah jam bisa, 1 jam bisa, dan opportunity charging, jadi nggak usah nunggu baterainya sisa 20%, 10% dia baru charge, sisa 70% pun dia mau charge juga silakan saja, boleh-boleh aja, jadi fleksibel kok. Jadi memang dia didesain lithium ini adalah lebih fleksibel dibanding lead acid, seperti itu untuk chargingnya. Ya. Sekarang aku mau nanya, tips dari Mas Iman, apa aja sih yang harus diperhatikan buat konsumen ya saat memilih forklift elektrik? Pertama, Jadi pertama yang harus diperhatikan adalah siapa sih yang jual. Itu penting karena apa? Forklift orang banyak jual, iya banyak orang jual forklift, oke bener, cuman after sale supportnya bener atau enggak. Yeah. Kedua, kita bicara merek. Kalau mereknya oke, terus yang mengageni juga bisa bilang udah levelnya sudah baik, sudah oke, ya udah yakin aja gitu loh bahwa investasi yang user atau customer keluarkan itu nggak akan rugi. Karena gini, forklift itu pada dasarnya adalah alat bantu kerja. Jadi dia kasarannya tuh alat untuk menghasilkan uang. Beda sama kendaraan, yang dimana kendaraan pasti nilai nyusut, tapi forklift kan memang nilai nyusut tapi dia ngasilin duit, seperti itu. Jadi ya pilih itu sih pertama, layanan siapa yang jual.
BRK Mandiri Perkasa dong, jelas dong ya. Pasti itu. Jelas. Mereknya apa, produk supportnya siap atau enggak, itu yang paling penting. Karena gini, unit murah tapi produk supportnya hancur-hancuran, nggak bakal lama. Ikut hancur. Tuh, diingat ya sahabat BRK ya. Produk support itu penting banget. Itu kita udah dapat waranti 1 tahun untuk unitnya, baterainya garansi 5 tahun. Sudah gitu umur baterainya bisa sampai 10 tahun. Wow. Produk supportnya ada, di cabang semua ada dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Udah tenang gitu. Gak usah khawatir, mekanik ada. Udah mau pikir apa lagi? Iya, lebih banyak keuntungannya. Iya. Nggak, ruginya nggak ada. Jadi Ruginya kalau nggak beli sekarang ya Mas ya. iya. Ya udah. Yaudah, jadi untuk di bulan Mei ini bisa bilang untuk diskon promo ya kami kan selalu ada lah. Gitu, nggak usah khawatir kehabisan promo diskonnya segala macam, nggak usah khawatir. Tinggal datang ke PT BRK, diskusi segala macamnya, nanti kita bisa carikan jalan tengahnya. Seperti apa untuk harga kah atau gift apa yang bisa kami berikan seperti itu. Yang jelas bisnis harus saling menguntungkan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Sama-sama. Iman untuk waktunya udah mau diganggu ini tanya-tanya soal forklift BYD ini. Nah, oke sahabat BRK, tadi udah denger dong penjelasan panjangnya Mas Iman ini tentang keuntungan-keuntungan apa aja yang didapat kalau beli forklift BYD. Apalagi pas lagi pameran ya, itu pasti ada ya harga-harga yang Ada. ya gitu ya. Nggak usah khawatir lah. Buat informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung telepon ke nomor BRK yang di bawah ini atau kunjungin websitenya yang ada di sini. Atau datang langsung ke kantornya. Atau datang langsung ke kantornya di seluruh cabang di Indonesia ada, di Jakarta Cabang juga terdekat ada. dari tempat kalian semua. Oke, ditunggu ya kedatangannya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.